Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Twenties. Halo, halo Halo Twenties. Twenties. Asik. Oke, pada kali ini kita akan ngebahas tentang support system yang Heeh. kita dapat dari eh, seni. Seni ya, ini di sini ya. Jadi Iya, bisa rata-rata. buku, bisa lagu, atau bisa juga Wah, lukisan. Ya, seni apapun. Ya, Sister. salah dulu nih. Zahra, Kak oh, Zahra dulu jangan atau dulu, Kak jangan dulu. Robi atau Alkos dulu? Oh ya, halo duluan. Oh ya dah, silakan Heeh. kepada Kakak Ganti-gantian. Zahra, kita persilahkan. Gak Silakan apa-apa. Kakak Zahra untuk eh menceritakan apa sih alasan dibalik pemilihan karya seni tersebut. Silakan Kakak Heeh. Zahra. Oke, terima kasih Kakak Farah. Nah, my first support sistem pendukung hidup aku yang paling pertama ketemu mereka, lead boy group Jepang aku itu Desember 2017. Sebenarnya pengen jurusan biologi murni, cuma qadarullah dapatnya ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya mau gimana lagi, rasanya iya. Tapi kayak nggak ikhlas gitu loh sama kenyataan yang ada gitu. Akhirnya aku nyari pelarian. Ini sebenarnya rekomendasi dari sensei aku dulu. Coba aja gitu, sesuaiin hobi kamu. Ya udah, aku hobiku musik. Pas banget lagi belajar bahasa Jepang juga, ya udah ketemu lah mereka. Nah, pemilihan lagu ini karena liriknya itu ngena banget dari awal sampai akhir. Nah, melodinya itu juga sangat cocok buat nyemangatin fans. Nah, with you kan tahu sendiri kan, artinya bersamamu. Ini lagunya tentang kayak lead tuh sama leaders itu sama-sama berjuang dan nggak sama-sama ninggalin gitu. Nah, nomor satu Hmm. itu kita baca dulu deh. Uchu de sagashite mayoi nagara hashiru kimi no se wo mimamoru yo. Nah, ini refnya sebenarnya. Jadi aku kayak merasa aku yang kemana-mana sendiri, terus mencari sendiri, tersesat sendiri gitu di sepanjang jalan hidup aku. Nah, aku pun harus berlari juga gitu, walaupun aku pusing segala macam. Karena ya gimana ya anak pertama gitu, jadi harus cepet-cepet gitu. Nah, aku plus dapat kalimat aku mengawasi itu kayak pacarku gitu, tapi bukan pacar. Jadi aku merasa nggak sendirian. Oke, yang kedua itu di bagian kedua lagu, bukan bagian ref. Nah, ini partnya Keita. Aku suka banget ini. Honto no haiboku wa Ayumi Tometa Toki. Nah, kekalahan sebenarnya adalah saat kamu berhenti berjalan. Nah, di situ aku merasa sangat ditampar. Jadi sampai sekarang aku tuh nggak mau melepas mimpiku satu pun. Nggak pernah. Sekarang my second support system. Yang kedua itu adalah buku pertama aku. Nah, ini dibelinya pas 2015 sekitar kelas 8 lagi festivalnya Istiqlal. Nah, ini buku pertama yang abi aku beli buat aku. Tiba-tiba aja gitu dikasih buku, bilang ini nih abi beli buat kakak gitu. Aku udah kayak, ah, gitu. Haru campur aduk segala macam. Itu adalah satu-satunya kenangan terbaik aku. Nah, buku ini tulisannya sangat mudah dibaca buat aku yang kelas 8. Jadi buku ini adalah buku pertama yang kayak self development yang aku habisin pertama pas aku masih kecil sih. Kelas 8 masih kecil kan ya? Oke. Nah, aku kan karena suka banget buku ini. Kalimatnya tuh nggak berat lah. Jadi aku mudah diaplikasiin gitu. Nah, mudah diaplikasiin terus aku love-lovein gitu yang aku suka quote-quote dari Ali. Jadi tuh nih bukunya ini tuh sebenarnya banyak ngambil kayak pidatonya Ali gitu. Nah, dampaknya itu begitu besar. Di buku itu Ali tuh ngomong kalau misalnya kita cuma fokus aja sama kecerdasan yang kita milikin gitu. Nah, kan hebat juga kalau kelas 8 itu akhirnya aku tahu 10 kecerdasan gitu yang sekarang booming gitu. Coba 2015. Kayaknya aku belum dengar 10 kecerdasan itu kalau misalnya internet belum se-booming sekarang. Akhirnya aku paham,
Oh iya, aku kecerdasan verbal gitu. Aku kecerdasan natural. Aku suka alam. Aku suka baca, nulis segala macam. Oke, quotes yang paling ngena itu orang berilmu adalah orang yang mengetahui kemampuan dirinya. Yang kedua, kekayaan yang paling besar adalah akal. Ini yang ngebuat aku untuk nggak berhenti bermimpi. Oke, my third support system. Ini adalah bentuk dari dorama Jepang. Ini tuh dimainin sama Haruna Kawaguchi, sama Ryusei Yokohama. Nah, Haruna Kawaguchi itu Mashiba. Nah, Ryusei Yokohama itu Shun. Ya. Di share house itu, selain ada Mashiba, Shun, ada aku lupa namanya, yang satu pelukis amatir, yang satu psikolog, nah yang satu lagi berarti yang punya share house itu. Jadi satu rumah itu ada 5 orang, beda profesi, beda masalah. Nah sebelahnya Mashiba atau Haruna Kawaguchi itu bosnya dia yang didesain interior itu. Ini tuh dramanya ringan ya karena slice of life ya. Di nomor satu itu ucapannya Shun yang Ryusei Yokohama yang pakai kemeja biru, dalamannya putih. Nah, dia ngomong ke Mas Shiba gini, suatu hari nanti saya adalah sekarang. Jika Anda hanya ingin melakukan sesuatu ketika suatu hari nanti itu tiba, suatu hari nanti itu nggak akan pernah datang gitu. Saya hanya punya sekarang untuk melakukannya. Saya ingin mengincar tantangan daripada kesuksesan. Untuk saat ini, saya ingin terus maju. Jadi itu dia nyemangatin Mas Shiba karena Mas Shiba pengen keluar dari kerjaan yang humas itu. Aku lupa dia mau berubah ke karir apa gitu, tapi dia takut, dia merasa belum bisa segala macam. Nah itu motivasi dari Shun. Oke, sekarang yang nomor dua, saya sendiri pun pernah melakukan banyak kesalahan dalam situasi seperti itu. Nah, yang penting tuh angkat kepala terlebih dahulu. Maksudnya kamu tuh jangan nyerah, pede aja dulu gitu, hadapin kenyataannya. Nah, pikirin hal-hal yang dapat kita lakukan saat ini aja gitu, nggak usah mikirin besok segala macam. Nah, kamu perlu mengubah apa yang ada di depan, mulai dari titik ini. Nah, kamu nggak dapat mengubah apa yang telah terjadi pada orang lain, tetapi kamu selalu dapat mengubah masa depan kamu sendiri, berapapun banyaknya kamu menginginkannya. Sejujurnya aku lupa, ini ucapan yang share house atau ucapan yang psikolog. Saat itu kan 2021 grafik aku yang di video pertama itu nomor satu, sangat sedih. Saat itu aku ngadepin aku AJS aku nggak tahu mau dibawa kemana karena aku sebelum sempro itu menghadapi 9 kali revisi sama beliau, prof beliau. Nah, habis gitu AJS aku mau rapi, malah aku kena pencurian. Nah, yang ketiga, Iya. pas saat itu adalah aku lagi AJS, adekku mau lulus kelas 6. Jadi aku bantuin ujiannya juga. Bikin video segala macam saat itu kan juga COVID. Oh, segala macam pusing banget. Nah, saat itu juga kalau nggak salah, seingat aku, adikku yang bontot lahir. Jadi ada 4 kejadian yang wow, boom gitu. Jadi aku ya nangisku tuh bareng drama mereka gitu kayak ya Allah gitu. Tapi kita juga ngejar. Pas dikabarin umi kamu itu juga kita inget. Aku sih Eh, inget. Terus lanjut. aku bersyukur sih punya support system itu walaupun dalam tanda kutip bukan dari orang yang muslim gitu dan 2 dari 3 support system aku itu rata-rata non muslim gitu. Oke, sekian. Ya, ini yang ini drama ya, Jar, bukan film berarti ya. Oh, Ini berapa Iya, episode tuh? 10 kalau nggak salah deh. tonton Wi. Itu Gak tadi apa-apa. eh, singkatnya yang tidak singkat juga. 3 support sistemnya Kakak Zara. Nah, kira-kira dari Kak Wiwi nih ada komentarnya nggak nih? Kamu sampai sekarang masih masih berpegang pada 3 support system ini kan, Jar, ya? Nah, Tentu. dengan dengan berita yang kita tahu terakhir kali terhadap Terakhir kali yang penyanyi mana dari nih? Lithium, apakah itu Oh, mempengaruhi udah sebut saja. apakah itu mempengaruhi sudut pandangmu gitu? Nah, jadi aku kayak merasa, di sini aku ditemenin sama Sinia. Walaupun ya kalau masih dengerin lagu Lit,
suka nangis sih. Berarti with you-nya kamu sekarang adalah orang lain yang beda dari pas kamu pertama dengerin Iya, with mau you. gak mau harus, karena harus menjalani hidup dengan fakta. Benar-benar Menurut, kita harus menurutku, melihat mm, realita. ya, menurutku walaupun kamu kayak merasa tersakiti ya dengan salah satunya, ya kan? Mm-mm. Tapi menurutku ini udah jadi core memory kamu sih, walaupun kamu, Heeh. walaupun baru-baru ini terdapat, terdapat lagi ada kenangan buruknya secara Mm-mm. personal, tapi di lagu itu udah bener-bener lengket di kamu gitu. Jadi mau gimana pun Iya, kamu tetap gak bakal bisa lupa sih, Jar. nggak Iya. mungkin, Nggak mungkin bisa. Nggak nggak mungkin. mungkin, Gak mungkin karena tuh bisa lupa. Ih, ada lagi nggak dari Kak Wiwi? sih. Buku Ali bin Abi itu aku sangat tidak expect loh. Karena itu bagi aku cinta pertama. Ini aku masukin Gitu. rata-rata cinta pertama sih. Heeh. Tapi Yes. yang dorama itu bukan cinta pertama. Pada Kakak Wiwi Ini silakan. oke, terima kasih Kakak Farah. Ini adalah support system dari aku. Yang pertama lagu dari Jonas Blue. Judulnya Mama. Ini rilis tahun 2017. Tapi aku nggak tahu pertama kali aku denger ini tahun berapa, aku lupa. Pokoknya alasannya aku suka lagunya itu karena lirik lirik yang aku quote ini. Kalau misalnya overall lagunya tuh emang party banget gitu loh. Tapi lirik pas ini nih, lirik yang aku quote di sini, don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back. That's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where it all go. Cause we'll be home before we know gitu kan. Jadi kayak ini benar-benar kayak punchline di aku kayak kita nggak bisa ngabisin waktu uh, yang untuk sesuatu yang nggak kita suka, yang nggak berharga gitu. Pokoknya kita nggak mau hidup dengan penyesalan gitu deh. Seperti yang aku bilang kayak sebelumnya gitu, sebenarnya juga ngena sama lirik ini. Tapi kalau misalnya overall sih ini nggak pas favorit banget sih. Cuma emang karena nadanya santai, terus habis itu suka aku dengerin kalau lagi kerja, lagi nyuci piring, lagi nyuci baju gitu kayak enak aja gitu, asik gitu. Apalagi bagian ini. Terus lanjut ya. Ini lagu kedua. Ini lagunya Tatiana Manoes, susah lagunya namanya. Judulnya Like You. Ini liriknya tahun 2015. Tapi aku juga nggak tahu ini kapan aku pertama dengernya. Overall aku nggak pas inget waktu banget sih. Cuma emang karena lagunya itu sangat membekas lah. Karena menurut aku lagu ini tuh kayak isinya tuh semuanya dari awal sampai akhir tuh kayak quote inspiratif banget gitu. Jadi kalau misalnya aku pengen uh, lagi down gitu, biasanya aku denger lagu ini gitu. Kayak yang quote pertama, hmm, you gotta get up and make a move, cause the world will never see you until you do. Nah, pokoknya intinya kayak kita harus bangkit sendiri gitu karena dunia itu nggak peduli sama kita sampai kita tuh nunjukin ke dunia gitu. Jadi kayak ini kayak pecutan sendiri buat aku kayak lu jangan leha-leha aja gitu, lu jangan patah semangat gitu. Kalau lu mau dilihat ya lu harus nunjukin diri lu gitu kayak gitu. Terus yang kedua kayak people will find you but they don't define you. You will find people who help redesign you. Kayak orang-orang tuh nggak bisa, maksudnya bukan nggak bisa kayak definisi diri kita itu bukan dari kacamata orang lain gitu. Orang-orang tuh nggak bisa mendefinisikan kita. Maksudnya kayak definisi kita itu kita sendiri gitu. Tapi orang-orang yang tepat itu bisa membantu diri kita untuk membentuk diri kita gitu. Makanya banyak orang bilang kita harus ketemu sama orang-orang yang baik gitu karena pertemanan itu juga kayak komunitas itu sangat membantu gimana kita pola pikir kita, gimana kita hidup di dunia ini. Jadi menurut aku emang ini lagu benar-benar sangat recommended guys. Ada lagi sebenarnya di quote-nya, cuman kayaknya nggak muat gitu di sini. Pokoknya dia tuh tentang gini, semua orang itu punya kesusahan gitu, semua orang itu punya problem masing-masing gitu. Jadi kamu harus bisa menyelesaikan itu. Dunia ini kayak cepet gitu. Jadi kamu harus berjuang untuk hidup ini gitu. Kayak gitu sih. Cuman muat di sini, jadi mungkin kalian bisa langsung dengerin lagunya aja. Ya,
penyanyinya Tatiana Manois. Oke, guys. Lanjut, my third support system ini Harry Potter. Oh my god, this is the best movie ever. Ini tuh kayak ada 8 season, tapi dari 7 buku. Nah, alasan aku suka ini, oh my god, kayaknya ini adalah favorit banyak orang. Cuma menurut aku ini adalah the best fantasy franchise movies according to me. Jadi kayak dari semua adaptasi buku ke film ke layar kaca itu yang paling aku suka ini Harry Potter. Sebenarnya ada lagi cuma yang paling banget itu Harry Potter. Terus visualnya udah oke banget waktu tahun 2001. Terus ceritanya juga cukup well established, kayak konsisten gitu dari season 1 sampai season 7. Jadi kayak jalan ceritanya itu kayak nyambung dari satu ke yang lainnya. Kayak misalnya season 1 juga ada hubungannya sama season 7, gimana kenapa kayak Harry Potter yang diselamatin namanya sebagainya gitu. Dan gak bikin bosen, walaupun aku rewatch berkali-kali. Mungkin kayak Jara dengan dramanya, aku dengan Harry Potter, karena kalau aku lagi lagi bosen gitu, terus nyari tontonan gak nemu-nemu tontonan baru, ya udahlah Harry Potter lagi aja. Karena gak tahu ya, walaupun berkali-kali tonton, walaupun udah tahu jalan ceritanya, tetap kayak ini bagus banget filmnya, tetap ada detail yang kayak oh aku mau nonton lagi gitu kayak gitu. Terus Code of the Arts, sebenarnya aku nggak terlalu inget quote-nya sih, cuman karakter favorit aku ini Sirius Black. Oh my god, ganteng banget. Dia tuh bilang kayak kita punya sisi terang, sisi terang dan gelap gitu. Jadi kayak kita punya dua nih, mau baik apa jahat di dalam diri kita gitu. Cuman yang penting adalah part mana yang kita pilih gitu. Kalau misalnya kita mau ke part yang jahat itu ya kita bakal jadi jahat. Tapi kalau kita memilih untuk part yang lebih baik, kita bakal jadi baik. Walaupun mungkin dalam diri kita merasa, oh aku punya kejahatan dalam diri kita, aku punya hal gelap dalam diri kita. Karena menurut aku semua orang itu punya hal gelap dalam diri mereka sendiri. Dan gimana cara kita menghadapinya adalah apa yang benar-benar mendefinisikan kita. I mean, ya gitulah intinya. Nah, ini quotes dari yang season 5 yang Order of Phoenix. Selanjutnya, ini adalah support system keempat aku. Sebenarnya ini tuh buku lama banget, cuman aku lupa dia itu terbitan berapa yang aku baca. Ini judulnya Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela. Ini tuh dari pengarang Jepang, Tetsuko Kuroyanagi lah. Aku lupa deh. Soalnya ini buku pertama yang aku baca. Buku pertama banget kayak waktu SD. Nah, ini tuh bukunya itu tentang masa kecilnya si Tetsuko ini. Dia dipanggil Toto-chan. Nah, terus dia tuh kayak punya sekolah di gerbong, pokoknya sekolahnya itu di gerbong kereta gitu. Terus habis itu ada kepala sekolahnya. Terus kayak kepala sekolahnya itu banyak kasih pelajaran berharga gitu buat anak sekecil si Toto Chan ini. Mungkin Jara tahu karena ada animenya ini katanya, tapi aku nggak tahu animenya apa. Terus ceritanya itu mudah dicerna karena ini buku anak-anak. Terus kayak kenapa aku taruh di sini karena selain dia buku pertama, dia juga buku yang aku masih ingat feelingnya sampai sekarang. Ini dari kepala sekolahnya si Toto Chan, dia tuh bilang punya mata tapi nggak bisa melihat keindahan, punya telinga tapi tidak mendengar musik, punya pikiran tapi tidak memahami kebenaran, punya hati tapi hati itu tidak pernah tergerak karena itu tidak pernah terbakar. Itulah hal-hal yang harus kita takuti. Menurut aku perkataannya si kepala sekolah ini ke Toto-chan dan murid-murid lain itu sangat ngena ya, apalagi buat anak-anak kecil gitu. Dimana ini bakalan membuat anak-anak itu kayak punya pikiran ke depannya gitu, kayak oh yang buat kita yang harus ditakutin tuh kayak bukan sesuatu hal yang kayak hantu dan lain-lain gitu ya, bukan sesuatu yang benar-benar fisikal yang kita lihat dan kita takutin, tapi yang kita takutin adalah gimana kalau misalnya kita manusia tapi kita bukan tidak bisa menjadi manusia gitu, kayak gitu sih intinya. Well, itu aja ada 4 ya, banyak banget guys. Terima kasih. Sudah. Oke. Itu tadi dari Kak Wiwi. Orang biasa aku ya. Alkos. Aku berebutan dengan Kakak Kira-kira Zara. ada komen nggak nih dari Kak Zahra? Aku boleh. Aku yang Tatiana Manois. Itu kalau nggak salah boomingnya pas 2021 juga tahu. Itu pas COVID Oh ya. boomingnya.
Heeh. Nah, itu sebenarnya lagu yang aku dengerin terus. Pokoknya tuh tiap hari With You sama Like You harus selalu Iya, dengerin itu mulu. Termasuk Backstreet Boys juga sih. iya Aku benar dengerin guys. juga itu, yang Shape of Love. Harus dengerin. Itu tiga pasti yang nemenin aku nangis ya. Shape of Love, Like You, sama With You. Nah, aku juga suka banget sih sama setiap lirik lagunya. Sampai aku Mm-mm. juga nggak berani diri buat komen di channel YouTube-nya, saking sukanya. Hmm. Kalau nggak salah, 2021 juga rilis lagu lain. Itu juga bagus sih. Ada lagi sih dua Iya. lagu lain yang Tatiana Manuis yang aku suka. Hmm. Aku tuh Hmm. paling suka di You Are a Work of Art. Gitu. Jadi buat ngebangun kalau kamu seninya Allah gitu, seninya Tuhan. Kalau udah ada kata seni, berarti Allah tuh nyiptain kamu tuh sangat perhitungan gitu, sangat sempurna, sangat berharga gitu. Jadi Tatiana itu ngedorong kita udah seberharga ini nih, udah seseni ini nih gitu yang Allah ciptain. Masa nggak mau show off gitu. Emang aku suka banget Iya, sih, Diana. Terus iya sama emang. yang Harry Potter, FYI, kita juga fans beratnya Harry Potter. Iya. Nah, aku tuh dari sekian tokohnya Harry Potter, yang aku ngena tuh Hermione sama Sirius Black. Aku nggak tahu ya bacanya Serius, Hermione atau Hermione, nggak ngerti. aku juga nggak tahu. Harmoni, 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 nggak tahu. Iya nih, harmoni, harmoni. Hermione, Agak Hermione. ngerti ya. Sedengar Aku udah aku, kenapa? iya sedengar aku itu sebenarnya. Oh, Hermione, Hermione, nggak Hermione. tahu. FUI sih. BTW aku juga kayak Wiwi bukan fans berat sih, tapi beneran Ngena. semenagih itu film ini lebih ke ketagihan ya. Ini kayak Wiwi Iya, iya. sebenarnya nggak terlalu suka nyari film baru yang Heeh. kayak takut boring, bukan takut sih, lebih kayak Iya, maksudnya kayak takut eh, gak expect aja mm-mm. sama Iya, film iya, iya, Heeh. iya, iya, Ah, iya, males iya. nyari ini yang baru gitu, apalagi kalau misalnya Heeh. drama-drama yang masih ongoing gitu ya. Jadi kalau misalnya bosan, aku kali ada 10 kali kali itu lebih kayaknya. Iya, Sampai kayak aku kayak diheranin sama comfort zone temen-temenku. gitu ya. Heeh, kayak beneran gak bosan gitu. Padahal udah tahu jalan ceritanya. Karena Heeh. nonton tuh kadang buat sambian gitu loh. Jadi di Apa tuh suaranya sambian? kedengeran, heeh. Terus karena kan udah tahu jalan ceritanya ya. Jadi kayak kita sambil ngerjain apa, terus kita dengerin gitu loh. Jadi kayak buat nemenin aja gitu. Oh, Kalau drama baru sambilan. kan kita harus nonton beneran nih apa sih ini kenapa gitu Iya, ya. buat maksud. Nah, ini kan kita Iya. udah tahu ya. Jadi oh ini oh ini. Itu sambil santai ya. Heeh. Sambil santai, Itu bikin Sirius Black beneran tuh bikin takjub gitu loh. guru kan Bikin ya? Sirius Black. Bukan, Sirius Black itu temennya ayahnya Harry Potter. bapaknya. Udah ada lagi. Oke, oke, sudah. Hmm. Jana tahu ini nggak? Tahu. Tahu Ini kok. zamannya perang kan? Perang dunia Iya, bukan ini sih? tuh Tapi nggak kayak pernah baca itu aku. pertama Aku tapi nggak baca. Tapi ada aku tahu. animenya Jana. Tapi ini wishlist aku juga. Cuma nggak tahu mau belinya kapan ya. Berarti ini kisah Aku nyata juga ya? belum pernah baca. Aku Terkenal baru tahu banget nih kalau kisah Koko-chan. nyata pas aku ini. Awalnya aku taunya novel aja. Ini tuh sampai masuk kurikulum kita tahu. Aku lupa deh Iya, kelas berapa. bener. Saking bagusnya. Heeh. Heeh. Mungkin Sinopsisnya gitu kan. bagus. Iya. Mungkin yang Wiwi bilang itu tuh kepala sekolahnya sangat apa Hmm. berperan gitu di novel itu. Mungkin dibawa sama kurikulum kita gitu. Kalau ini bagus. Hmm. Aku Tapi di beneran ini pelajaran nyata. bahasa Indonesia. Wi- Bukan Iya, aku kayaknya. baru tahu kalau ini tuh memoirnya si iya, si memoir oh ini soalnya. Mau ini kirain kan. aku tuh book novel aja gitu. Ternyata emang Hmm. memoir. Heeh. Berarti ini jatuhnya autobiografi ya. Tapi Iya, sifatnya kayak novel. autobiografi. Mungkin ya. Inspired Oke, by oke. mungkin. Boleh sih. Udah. Oke, lanjut ke Oke, Oke. terakhir Kakak Farah. Oke, Deng deng demikian deng yang dari deng. Kakak Wiwi. Sekarang bagian saya pribadi. Sebenarnya kenapa aku ganti nasihat diri gitu kan? Karena aku nggak terlalu menjadikan ini support system gitu. Karena menurutku support system tuh apa ya? Udah dalam banget gitu loh, punya peran gitu loh. Tapi kalau ini perannya ya
apa ya, maksudnya support system itu menurut aku kayak orang gitu loh bentuknya, bukan bukan, seperti ini gitu loh. Mungkin Jadi untuk Zahra sama untuk Azhara dengan Kak Uyu mungkin beda pengertian ya, tapi untuk aku pribadi support system itu bentuknya orang, kayak keluarga, teman, kayak gitu. Ya, well nggak Oke, apa-apa ya, tapi gak apa-apa. sesuatu yang menginspirasi gitu kan, inspirasi yang bikin kita semangat gitu. Nah, yang pertama ini sebenarnya, eee, bener-bener bisa tiap hari aku dengerin, apalagi kalau lagi kerja. Ini judulnya yaitu lagu judulnya Runtuh, Feby Putri dan Firsa Bersari. Kenapa alasannya? Ini ngikutin Zara, ini lokasinya di sini. Lirik dan melodi, lebih ke lirik ya, lirik dan yang relate, melodinya yang aku suka karena tidak yang gedebak-gedebuk dan seolah-olah sedang menasehati diri. Karena di lagu ini tuh ceritanya tentang orang yang eh, sedang merasakan apa namanya, mental breakdown gitulah ya istilahnya, sedang tidak baik-baik saja, tapi dia berusaha untuk senyum. Nah di lagu ini tuh kayak dinasehatin kalau ya nggak usah khawatir kalau emang terluka gitu. Pokoknya di lagu ini liriknya ya, tak perlu khawatir, ku hanya terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa, namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri ini. Nah ini tuh lebih ke relate sama diri, karena ya ketika kita relate, ini tuh lebih ke nasihat diri karena eh, kayak kita tuh dikasih tahu untuk ya kamu akuin aja kalau kamu tuh lagi terluka gitu, kalau kamu lagi nggak baik-baik aja, kalau kamu lagi eh, hmm, lagi marah, lagi kecewa sama orang kayak gitu, lagi tidak 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 suka dengan situasi yang lagi dihadapin gitu. Tapi eh tapi kamu jangan apa namanya? Tapi kamu jangan terlalu memperlihatkan itu ke orang gitu loh. Nah, tapi kalau lagi sendiri ya udah nangis aja nggak apa-apa gitu. Karena di hadapan orang kan kita nggak mungkin ya nangis-nangis gitu. Kita lagi kerja nangis-nangis gitu, ngeluh-ngeluh gitu kan nggak mungkin. Ya mungkin ngeluhnya ke orang yang tepat gitu ya, ke orang yang kita percaya untuk bisa apa namanya curhatin gitu ya. Nah tapi di sini tuh kayak kita diingetin tuh, eh udah apa namanya akuin aja kalau kamu tuh terluka, ya itu yang udah diomongin lah tadi tuh. Musiknya itu di sini tuh enggak apa ya, musiknya tuh di sini tuh melodinya tuh pelan, nggak bikin telinga sakit gitu, karena aku nggak terlalu suka, eee, karena kan dengernya pakai headset juga ya, jadi kalau jadi, lebih ke agak menenangkan dan ya itu apa namanya, menginspirasi diri gitu, menasihati diri gitu. Kedua yaitu lagu dari Suara Kayu X Feby Putri, emang lagi seneng aja lagu-lagu Feby Putri. Kan menurut aku dia tuh, eee, apa, dia kan yang nulis liriknya ya setahu aku ya. Nah kata-katanya itu aku banget gitu loh, kata-katanya aku banget karena dia tuh menyampaikan kalimat dengan elegan. Menurut aku kata-kata yang dipilih itu puitis. Lagu-lagu sekarang tuh banyak yang kayak pakai bahasa gaul yang kurang kurang aku suka gitu loh, kayak bahasa-bahasa yang kurang cocok untuk dijadiin, Kalibrasi gitu. pokoknya kayak gitulah. Jadi aku suka banget sama lagu-lagu yang dibawain sama Feby Putri ini. Nah, salah satunya ini di Kembali Pulang. Mungkin ini lagu kolaborasi ya. Bisa jadi yang nulis liriknya Suara Kayu ini. Nah, di lagu ini tadi aku lihat di Google, itu ceritanya tentang perjuangan seorang perantau yang merasa lelah, kehilangan arah dan gagal dalam mengejar impian. Sebenarnya nih kan di liriknya nih, kembali pulang untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan, peluk hangat sikap untuk sembuhkan. Kembali pulang bersama terang menghiasi diri, merayakan genggaman tangan yang masih ada. Maaf gak dinyanyiin.
suaranya Gak apa-apa. fals. Nah, kenapa ini tuh nasihat diri, inspirasi lah, apa ya istilahnya ya? Pokoknya seperti itulah ya. Karena ini relate sama diri sendiri yang eh, bertahun-tahun kuliah di Jakarta dan pada akhirnya harus berkarir di kampung kayak gitu. Yang mana kerjaan di daerah di sini tuh beneran sesusah itu gitu. Dan ya ini bukan masalah material ya, tapi bisa dilihat kayak di sini tuh kurang menghargai apa namanya, eee, pekerja gitu loh di sini. Karena bayangin untuk status UMP-nya aja jauh banget dari Jakarta gitu. Dan aku dapat pekerjaan yang qadarullah mungkin masih rezekinya ya di bawah itu gitu. Jadi ngerasanya itu merasa gagal gitu loh. Bukan Ya. ini, tapi di satu sisi aku juga merasa aku berhasil sih, karena aku dapat pekerjaan yang, aku mau di bidangku gitu. Aku berdoanya dapat kerjaan di bidang, eee, kreatif gitu, tapi alhamdulillahnya dapat. Mungkin emang masih jadi batu loncatan aja. Jadi di sini tuh walaupun di sini walaupun ada perasaan gagalnya, tapi di lagu ini juga tuh disampaikan kalau misalnya kembali pulang untuk bersama terang, menghiasi diri merayakan genggaman tangan yang masih ada. Jadi walaupun di kata mungkin eh, terdengar gagal gitu ya di orang-orang, karena bisa dibilang kan bukan karir yang wah sekali gitu ya, yang kayak yang mungkin bisa dilihat orang-orang, eee, sebagai karir yang, wah luar biasa, kan biasa ya orang untuk melihat karir berhasil tuh dengan patokan gaji itu biasa ya. Nah, tapi di sisi lain aku di sini tuh kayak masih ada orang tua, masih ada keluarga yang, buat, "Ayo semangat," gitu, "Ayo kamu mau gimana," gitu. Masih berhubungan juga sama teman-teman walaupun jauh, tapi tetap ayo kita bangkit bareng, ayo kita bikin ini, bikin inovasi bareng kayak gitu. Jadi di lagu ini tuh jadi lagu ini pengingat aku gitu loh, pengingat aku akan situasi aku yang seperti itu gitu. Nah, Eh. aduh jadi pengen nangis. Terus selanjutnya, Wi. Dah, Nah, ini lagu ini inilah. lagu favorit aku sih. Kala nanti Ini bagaikan tiga-tiganya lagu. datang. Iya aku karena aku nggak ngambil buku karena emang lagi nggak baca buku dan aku juga lupa sama buku-buku yang udah aku baca karena mungkin udah lama banget. Udah sekarang lupa banget emang. Nah, Filmnya lagu Jumbo selanjutnya, berarti. iya, ini Os Jumbo yang judulnya Selalu Ada di Nadi. Os, tapi ini liriknya, aduh kayak cetar banget ya. Liriknya seolah menasihati bahwasanya sekeras apapun perjalanan perjuangan, selalu ada orang yang mendukung kita meski dalam jarak yang dekat dan tidak dekat. Nah, sebenarnya ini bisa karena di lagu ini kan kata-kata apa namanya liriknya nggak ada yang berulang ya, beneran beda semua satu lagu itu ya. Jadi sebenarnya pengen ngasih naruh satu lagu itu sih, satu lagi pengen aku taruh sih. Tapi yang bener-bener Habis eh ya. tapi yang bener-bener ngena banget itu ya di lirik awal ini, di apa begitu masuk dari intronya itu, begitu masuk lagunya, liriknya ini bener-bener ngena banget sih. Kala nanti bagaikan datang, angin akan buat kau goyah, maafkan hidup memang ingin kau lebih kuat, kayak gitu. Jadi kayak diingatkan eh, bahwasanya kamu hidup nanti itu bakal ada aja yang apa sih? Ada aja kesulitan yang kamu akan hadapin gitu. Tapi bukan karena kamu lemah, tapi biar kamu tuh jauh lebih hebat gitu, lebih kuat gitu. Ya sedikit aja ya. Oh Selanjutnya, my God, parah indie sekali dari awal sampai akhir. Indie. iya ya, tapi aku emang tipe yang gitu tau. Ayo lanjut, Wi. Ini aku tambahin karena tadi aku lihat kalian versi buku. Terus aku keinget karena Bel tahu nah, aku dadakan. ceritain aja ya. Gak sempet Oke. nulisnya.
aku nggak inget quote-quote-nya, tapi sebenarnya aku cuma mau nyampein kalau 2 buku ini tuh core memory aku banget loh tentang perbukuan. Karena dari buku-buku ini, aku jadi suka banget namanya baca gitu loh, sampai mataku minus. Penyebabnya aku suka baca. Wow. Nah, 2 buku ini bener-bener ngena banget karena isinya padat banget ya. Dari mulai cerita, terus inspirasi, komik ya kan? Terus apa namanya, pengetahuan di Bobo gitu kan. Di Umi tentang pengetahuan agama gitu kan. Nah, kenapa buku ini core memory? Karena dulu orang tua aku tuh Umi aku suka banget langganan majalah Umi. Dulu Sama Oh, Sliding, heeh, buku Hidayah. Kak, mhm. Dulu iya, aku dulu nggak ada tahu loh Hidayah, dulu majalah kan Umi. agak serem banget ya, iya. Cuman cuman itu bener, itu bikin jadi penakut kalau Hidayah. Kalau ini tuh, kalau majalah Umi itu bener-bener ini kan isinya beragam ya. Terus aku suka banget kayak ada ada bagian apa namanya? Corner khusus ini loh apa cerita anak-anak itu. Di situ aku suka banget bacain cerpennya gitu. Dan itu yang bikin aku suka sama eh, cerpen, cerita fiksi-fiksi kayak gitu loh. Dan dulu aku tuh suka banget sama nulis loh, nulis tulisan. Itu ya inspirasinya dari buku-buku ini gitu. Nah, kalau majalah Bobo, karena dulu Bobo ini kan termasuk ya kalau kan bukan keluarga Iya. berada banget ya. Keluarga yang cukup untuk makan. Nah, dulu sesekali aku suka dibeliin buku majalah Bobo yang edisi terbaru karena dulu itu suka ada tukang majalah yang suka lewat di deket rumah gitu. Tapi karena harganya yang lumayan untuk keluargaku, jadi aku kalau pulang kampung ke Pringsewu, di Pringsewu itu ada tukang koran yang dia tuh jualan bobo bekas yang isinya ditumpuk jadi satu, isinya mungkin ada sekitar 5 majalah bobo bekas, tumpuk jadi satu di lakban pakai selotip hitam itu, lakban hitam, dijual harganya 5.000. Wow. Harganya 5.000. Bayangin 5.000 dengan apa namanya, dengan banyaknya bobo sebanyak itu kan. Jadi bener-bener ceritanya tuh banyak banget gitu kan. Sebenarnya banyak infonya banyak kayak gitu. Terus eh dari buku itu dari buku itu. Nah, ini tuh bayangin aku dulu cukup sering ranking ya. Aku nggak pernah minta aneh-aneh, tapi aku cuman kalau pulang nanti aku minta beli bobo. Dan itu permintaan yang bisa aku anggap orang tuaku bisa ngasih. Tapi Masih ada dari bukunya. sini mm-mm, bukunya udah nggak ada karena udah Oh, udah karena nggak udah ada. pindahan segala macem ya. Jadi Oh. karena udah berpindah-pindah. Nah aku dulu tinggalnya nggak di Pringsewu ini, aku tinggalnya di daerah yang jauh banget. Terus pokoknya itu dengan segala struggle lan yang ada gitu. Jadi nggak ada buku yang ini. Dulu aku sering banget sampai punya mungkin ada 7 tumpukan bubu gitu lah, koleksi bubu, tapi bukan yang baru, yang lama. Hmm. Nah, tapi dari sini aku kayak dapat ilmu yang beragam gitu. Karena dulu nggak ada internet ya. Dapat ilmu, dapat inspirasi untuk nulis, inspirasi untuk ngebaca gitu kan. Nah, apalagi tadi mau ngomong apa ya? Nah, tapi dari sini dan dari cerita kalian, aku kayak ngerasa, oh ternyata sepenting itu ya buat ngasih buku ke anak-anak ya. Karena itu tuh beneran jadi core memory sampai gede gitu loh. Zahra sampai Nah, gede masih inget cerita buku yang abinya Zahra kasih. Wiwi masih inget Toto-chan yang Wiwi baca dari kecil juga gitu. Dan aku masih inget beberapa cerita-cerita Cabe. di sini nih, ya kan? Masih inget gitu. heeh. Ya, ternyata sepenting itu loh ngisi bacaan ke anak-anak. Ini emang gak nyambung ya, cuma aku pengen cerita aja nih, karena kalian tadi ngebahas buku. Mau dimasukin Penting gak itu apa-apa, support nggak dimasukin system. gak apa-apa kayak gitu. Gitu. Gak ada quote-nya karena saking banyaknya dan aku udah lupa karena udah lama banget. Ya, Tapi Bobo yang tuh jelas kayak banyak. mm, kan kumpulan ilmu banget sih buat kita dulu yang no internet gitu kan hidup dalam Iya.
Internet kayak orang Masa kaya gitu ya. Ya, heeh, anak-anak zaman sekarang mah HP. Kita HP dulu bobo. ya. Kan kita taunya bobo, tahu anu. Aku masih ingat kalau habis makan, habis apa namanya, habis main bola, habis itu jangan makan yang hangat dan minum yang dingin karena bisa bikin sakit perut kayak gitu. Masih ingat tentang kutu, aku masih ingat banget tau gak sih dari majalah Bobo ini kayak gitu Kak. Ternyata kata ya tapi ternyata kata Dara tadi ternyata ini kan juga pemberian orang tuaku ya. Ternyata apa tadi yang kamu bilang Jar? Eh, Apa cinta anak pertama? kecil tuh paling ingat gitu ya, Oh, paling ingat paling ingat hal dengan yang kenangan-kenangan baik. kenangan baik, apalagi dari orang tuanya gitu sama orang Iya. tuanya dan iya aku inget banget karena itu kan pemberian orang tua ya kalau orang tua aku nggak ngasih aku nggak bakalan tahu gitu ya. Itu masih inget beberapa cerita-cerita yang di majalah Umi, yang di majalah Bubu ini keren banget gitu. Bayangin kita hidup udah 27 tahun, paling kan nih tahu kayak gini udah 20 tahun yang lalu nggak sih? Iya. Tapi masih ada Oh gitu my loh God, memorinya. bobo. Mhm, ya kan Kalau udah nggak salah belasan masih tahun ada Kak. tahu. Tapi kalau Apa? nggak salah yang ngeluarin ini Kompas atau apa gitu, Bobo. Ada Iya, di Oh, Bubu bukannya nya udah masih di ada. STJ. udah ini ya, Mhm, udah nggak discontinue lagi. Oh gitu. kurang tahu aku. Aku nggak tahu, Oh tapi Cuman waktu waktu itu itu pernah ngeluarin lihat di yang Twitter gitu ada yang edisi bahas. ulang tahun itu ya. iya, kayaknya Hmm, deh. Emang nggak Pokoknya tahu barengan kalau yang sama tumpukan koran gitu lah. Sekarang udah ada iya, sales promotionnya sendiri gitu. Cuman ada di mungkin ya. 3 halte yang terkenal. Salah satunya apa HI apa ya? Pokoknya di Bundaran HI. Bukan halte Bundaran Oh, HI bukan. Tapi mhm, halte yang di tengah-tengah Tosari. HI yang ada foto-foto itu loh. Yang kita pernah foto, Wi. nggak tahu. Itu Aku nggak tahu Bundaran tuh. Ya, HI. coba besok cari, Bukan, Wi. bukan. Tuh halte Tosari atau apa gitu namanya. Oh, Tapi kan Tosari, itu, ya ya, Tosari. tapi kan itu Heeh. di tengah-tengah hotel Indonesia. Heeh, heeh. Aku bingung kenapa nama Oh, halte Senayan, Bundaran HI sama Senayan, tapi halte HI nggak dinamain halte HI. iya. Tosari itu namanya. Dulu Iya, aku sering Tosari dah pakai. kayaknya. Heeh. Oh, masih ada ya. Kalau Kalau nggak sekarang aku salah udah ya, nggak aku lagi. Heeh. lihatnya 2024 sih, Hmm, aku udah nggak tahu gitu. lagi. Soalnya udah lama banget nggak beli kayak gitu. Nah, Iyalah, majalah dan anak-anak sekian lah. dari aku. Iya, sekian dari aku. Kira-kira ada tambahan nggak? Maafin aku tidak jelas ya. Nggak apa-apa. Cut aja. Kalau nggak salah tadi tuh Wiwi mau ngomong Feby Putri runtuh. Aku Oke, juga, aku juga penikmatnya. iya, kita adalah Anak penikmat indie. dari Dewi Putri. Kayak udah ini kayak tahun-tahun kapan ya? Pokoknya Itu pas beberapa COVID, tahun yang lalu gitu. Iya, 2021 kalau nggak salah deh. iya mas. Ya, pas Iya, COVID Pas gitu ini COVID. ya. Jadi baru mas 2020-an ke atas ini mah lagunya. ini tuh kayak penyemangat jamaah. Karena Aku booming. tuh tahu ya, aku tuh nggak, aku kan emang nggak terlalu dengerin lagu ya. Dengerin kan K-pop, Kyuhyun, Iya. mentok Kyuhyun aku beneran aja. Nah, aku nggak tahu. Aku tahu Feby Putri itu tuh pas dia pas tiba pas apa namanya video dia duet sama Iya, Loko 2021 bener. yang Nowhere, heeh. Itu kan Dia viral pernah banget ya. Hehe, hehe itu. Aku nggak tahu iklannya. Tapi coba deh bagus banget. Dia duet sama penyanyi Korea Loko terus diupload di Mnet. Itu viral sampai 10 Oh, juta yang nonton. oh, Malah keren. MV-nya yang nggak terlalu naik gitunya. Jauh Oh, bagus banget karena bagus banget apalagi Feby Putri itu aku oh ada penyanyi Indo namanya Feby Putri. tapi suaranya Feby Putri emang bagus sih kayak gurih gitu Iya. suaranya. Paham Mm-mm. nggak maksudnya? Emang khas, heeh. mm-mm. Heeh. Pagi yang di lagu Loko itu. Ya, terus aku lihat, Mm-mm. oh, emang beberapa kayak lagu usik gitu kayaknya pernah apa lewat seliweran gitu cuma aku nggak ngeh aja gitu. Pas Mm-mm. dengerin, waduh lagu-lagunya. Aduh, keren keren sih karena itu tadi liriknya tuh bener-bener nggak apa nih, puitis gitu loh. Apa sih ya? Ini bahasanya Kalau aku bilangnya dia menurut aku aja ya subjektif, mm. nggak sepuitis Tulus, tapi dia tuh Oh, pilihan diksinya itu ramah buat semua orang gitu.
Iya itu diksinya Listening itu. ya. Ah, iya. Mm. Karena aku kayak dengerin ada lagunya siapa gitu ya. Eh, lupa lagi dah. Lanjutin Jar. Aku tuh agak gimana gitu sama Feby Putri karena punya kenangan tersendiri. Jadi kan di Hmm. 2021 nih rilisnya. Ada aku kan masuk 2019 yang cewek. Hmm. Nah, tiba-tiba kan ada aku kan suka mainin IG banget ya. Nah, Hmm. foto-foto lah sama aku. Nah, pas Feby Putri lagi booming, temennya dia sekelasnya dia bilang, kakak lo mirip Feby Putri. Terus aku kagak tahu Feby Putri. Kalau nggak gara-gara temennya ngomong gitu, aku gak bakal dengerin lagunya. Terus aku pandangin aja. Kagak ada mirip-mirip kayak ngapain coba? Harusnya dia tuh ketemu aku gitu di Usuludin kan gak jauh dari Saintek gitu. Apakah saya mirip Feby Putri? Udah mana ngomongnya 2 kali gitu. Karena aku nggak yakin kayak nggak jelas banget. Ya udahlah, terima Tapi kasih tapi. Siapa kita jadi? nggak sama Oke. sekali mengingatkan jarak dengan Feby Putri itu Karena Aku kita nggak udah tahu. tahu. buat Kita lihat Zara duluan baru Feby Putri. mungkin ya. Tapi kalau mirip tuh pasti, kok kayak Jara ya kan gitu Wirs. Enggak. Gak tahu lah ya. Lucu dah. Iya sih. Cuman orang ya namanya ya kacamata orang Objektifnya beda-beda. temennya dia. Heeh. Mm-mm. Iya. Ada lagi Terus kayaknya nggak selalu. aku mau komen yang Jumbo sih. Ya Apa tuh? Allah, pas Jumbo rilis, murid di Bimbel ngomongin itu mulu. Kakak nonton nggak? Jumbo sedih Hmm. banget, yang tim Piatu, segala macam. Aku nangis, mama nangis kayak, aduh, aku harus memberi waktu untuk nyiapin hati buat dengerin lagu itu. Kayaknya sih emang pas dengerin lagu itu bikin nangis banget. Tapi Iya aku kan? dengerinnya yang versi BCL. Oh, Hmm. yang versi mamanya ya? Iya, oh mamanya ya. Oh dia Eh, dubbing mamanya bukan bukan. BCL. Kalau ini tuh yang di kartunnya. Kalau Hmm. BCL tuh yang di OS-nya gitu loh. OS Oh. yang kayak yang di luar Iya, filmnya iya. gitu loh. So aku Iya, mm, iya, Kayak paham, latar paham. belakang musik ya. Bukan masuk BGM-nya dubbing semacam kalau itu. yang Prince ini Mm-mm. sama Queen Mm-mm. masuk ke dubbing tokoh ya. Soalnya aku Dubbingnya. nggak nonton sampai sekarang. Jadi nggak tahu. Aku lihat scene-nya aja, scenes-nya aja. Oh, scene-nya. Sama ponakanku juga, ponakanku yang masih yang waktu itu umur 3 tahun nyanyiin ini terus nih. Mm-mm. Iya sih, Tapi aku jadi bagus sih kayak karena mm, bagus ngegambarin karena anak-anak kalau jadi ikut nyanyiin. Tabrakan. Kalau kalian bersamaan ngomongnya. dasar INTP. Jadi Apa ya? aku juga sama kayak Farah sih. Kamu ngomong tapi tahan. Terusin Dar. Oke. Jadi sama kayak Farah, pas denger lagu ini juga keinget orang tua. Tapi kalau versinya Farah, kebayangnya pas lagi berduka sama temennya. Aku malah ngebayangin kayak abiku ngomong gitu. Ya karena abiku nggak punya apa-apa. Sampai sekarang juga abi tetap ngomong, abi nggak punya warisan apa-apa gitu. Ya jadi aku kayak ngerasa abiku cuman ngewarisin apa yang jadi semangat hidupnya aja. Pas dengerin ini tuh kayak, oh gitu. Aku anggap ini tuh lagu sebagai warisan aja sih. Mungkin suatu saat aku Ya, akan butuh pengingat lagu aja. ini. Kalau suatu saat aku akan apa ada di masanya Jumbo. Nah, yang tadi Farah highlight itu, yang Farah bilang support system itu harus benda hidup. Nah, aku tuh beda sama Farah. Aku nggak mau naruh sesuatu yang hopefully ke benda Hmm. hidup. Soalnya aku paling nggak suka kalau akhirnya aku apa menikmati fakta kalau dia udah nggak ada gitu. Ya, termasuk yang Keita itu sih. Ya, walaupun dia aku sebutnya hubungan parasosial, tapi kan dia tetap wujudnya ada. Nah, aku jadi takut kayak nganggap lebih baik aku cuman lagunya, bukunya, dan akan selalu abadi gitu, walaupun orangnya udah nggak ada. Jadi aku cuman suka sama representasi dari sekian profilnya dia gitu. Enggak plek ketiplek
satu tubuhnya gitu. Termasuk aku kalau sekarang ditanya support system aku tuh siapa, masih aku jawab uh, umi aku, Rasulullah, Keita Furia. Mungkin saat-saat ini aku akan ubah gitu kali. Untuk yang selamanya ada, yang abadi, yang paling bikin hati, jiwa, mental sehat itu satu-satunya cuma Rasulullah sih. Kalau misalnya aku tetap ngomong Iya sih. tahun sekian berapa umiku support system, tapi umiku udah gak ada, terus nyebabin aku jadi kayak sedih segala macam. Aku juga nggak mau balik ke RSJ. Syukurnya setelah aku kehilangan kereta, aku nggak balik ke RSJ. Nah, Ah, akhirnya ya aku, jangan ya, iya, jangan. enak kan support sistemnya bukan orang gitu, atau hewan. Nah, gitu sih. Sekian dari aku. Si Wiwi ngomong. Gimana, Wiwi? Aku mau ngomong ini, Umi itu aku belum pernah dengar loh, Van. Ini Itu Parah, kayaknya di Wiwi, kalangan parah. umi-umi. nggak tahu, mungkin Umi aku nggak suka baca Umi. Tapi kalau Hidayah Umi, ada nih, umi, aku umi. tahu. Umi aku tapi tahu Umi, Umi. umi. Umi kamu Umi tahu aku umi kayak enggak? nggak tahu Umi deh. Ya, aku Kayak tahu tahu. umi. harus mention lagi deh ke Umi. Aku tahu majalah Umi enggak ya? Umi Wiwi nggak tahu Umi. Kalian jadul banget, Wi. Dua Umi yang berbeda. Di sini tuh juga ada apa coba? Ada kayak tentang apa tuh? Tentang baju anak-anak itu kan ada model-model anak-anak gitu loh. Nah, baju-baju yang tahu kan zaman dulu tuh apa? Warna-warni terus itu kan Warna-warni. kelihatan tuh. Terus apa Kerudungnya anak juga perempuan ada segala macam. topinya, pakai jilbab Oh, kayak iya, gitu, iya, model iya. gamis gitu. Itu dari Umi. Mungkin ya umiku Iya. tahu ini karena itu mungkin juga jadi inspirasi buat jahit ya dulu ya. Hmm. Oh, Luar biasa Umi. dampaknya. Ya iya, umimu core dan Umi memory. Zara nggak tahu majalah Umi. Umiku tahu. Umi Umiku Jara tahu, emang nggak uminya tahu Umi Wiwi. Jara. Umi Wiwi dong. Wiwi. Kita Wiwi Umi doang. itu Umi. Aku punya Oh, majalah Umi Umi. kamu tahu? Punya tahu. Nggak, Umi Heeh. Umi Wiwi ini mah nggak tahu Ayo, nggak. Umi. Oh, kirain Kayaknya apa di tahu. Jakarta nggak tahu orang Umi Zara tahu. Nggak tahu Umi, aku nggak langganan kali. Mungkin Aku ya juga nggak langganan pengalaman. sih. Hidayah juga nggak langganan, cuman sekelewat Nggak, maksudnya beli Abi Hidayah mulu. Ih, males aku sih. Oh, Jijik ya banget. iya, mungkin Gatel tahu rumah tuh dikit-dikit. dari adanya itu. Hidayah. Umi nggak pernah ada di rumah, maksudnya majalah Umi Iya itu nggak kan? pernah ada di rumah aku. Dulu Hidayah ih, ada. kalau Hidayah itu bikin trauma aja sih. Iya. Kayak lihat gambarnya udah serem banget ya. Oh, Serem sumpah banget. gambarnya udah serem. Jadi penakut aku. Iya sih. Mimpi buruk kalau abis ngeliat Hidayah atau enggak Pocong Jepri apa Pocong Mumun. Itu masa Ih, lalu aku kayak gitu tuh, masa kecil tuh. Parah banget Tapi itu. kalau Yang ditonton buat lagi dua kayak karya itu. parah. kalau Itu ditonton lagi kayak tuh udah core kayak apa memory sih? anak zamannya kita. Nonton bareng-bareng kalau dulu ya. Aku jarang yang Iya. punya TV kan. Harus Nonton nonton bareng. bareng-bareng ya Allah. Gak usah tidur. Aku dulu saking takutnya ya ngelihat bayangan aku pakai tahu kan kupluk yang ada kayak apa namanya? Kupluk orang kayak maling itu yang ada ininya itu. Yang Kan ada harusnya hitam. ada kayak gininya ya. Aku Bondolnya. dulu ngeliat bayangan aku pakai itu tuh aku nangis Kayak banget. pocong. Oh, Heeh. aku Ya. kira-kira Itu nonton gara-gara pocong Jeffrey kayak sama Mumun. Siapapun yang iya. meninggal keluarga aku nggak mau datengin. Nggak mau, Ya aku takut Allah. banget. Heeh. Nah, aku mau ngilangin itu pas lagi kelas 8 atau kelas 9 gitu yang ibunya Abi meninggal. Itu pun aku Hmm. nggak deketin, masih takut aku. Aku baru deketin mayat pertama kalinya itu pas ayahnya Umi meninggal. Aku baru nganggap itu bukan pocong Jepri, pocong Mumun gitu. Astagfirullahaladzim. Parah sih, Udah parah jangan itu gimana. dampaknya besar. Iya asli Itu ini benar. trauma banget. Kita harus menjaga bacaan tontonan karena Iya itu adalah bener. tuntunan. Tapi bener tuh apa kata KPAI, nggak boleh bawa anak kecil dia ke bioskop karena itu kan ada Iya, pamfletnya gitu, pamflet film bener emang. horor. Tapi banyak yang nakal. Mm-mm. Tapi Gila. aku jadi inget juga ya. Aku tuh keinget banget ya sampai bener seinget itu sama salah satu cerita di majalah Umi. Ceritanya itu ini aku masih inget saking ingetnya kayak bikin trauma aku tau gak sih? Ceritanya kayak
ada anak kecil, dia tuh apa namanya, ibunya udah nggak ada, tapi dia tiap hari tuh bilang ke ayahnya kalau dia tuh mainan sama ibunya gitu loh. Habis itu, heeh, ini cerita ya di majalah Umi itu. Terus habis itu, Bohongan atau enggak? enggak, fiksi. Tapi itu Fiksi. nempel Oh, banget di aku Fiksi dan atau non bikin aku fiksi? Fiksi fiksi, fiksi, hayalan. Oh, fiksi fiksi hayalan. ya. Oh. Habis itu ayahnya sampai heran kok dia bilangnya main sama ibunya gitu. Terus pas satu hari anaknya ini tiba-tiba hilang, dicariin. Ternyata dia di kuburan ibunya terus nangis gitu. Pokoknya, nah cerita itu bener nempel di aku bikin trauma gitu. Itu bikin seru trauma aja. banget. Padahal padahal nggak yang gimana-gimana ya, tapi bener kayak kayak ngerasa banget astagfirullah. Kayak gitu. Bacaannya ya kayak gitu loh, sedih banget gitu loh karena saking sedihnya mungkin ya. Mm-mm. Nah, sekian Bisa lah. aja. Mungkin nggak ada nggak ada nggak ada ini nggak ada sangkut pautnya. Dan Wow, sekian berarti dari aku kalian dan udah 4 mm, ya. iya ini juga tambahan. Tapi kamu tiga doang juga panjang banget Tambahan Zara. last Masya Allah. minute. Iya. Kamu Udah. tiga juga panjang banget. Sekian dari saya sebagai bagian dari penutup pertemuan ini. Maafkan dengan kata-kata yang tidak 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 serapih itu dan tidak mungkin tidak terlalu menginspirasi. Tapi ya di sini kita cuma mau sharing-sharing aja gitu ya. Nah, begitu juga dengan kakak Wiwi dan Zahra. Tapi sebenarnya mereka sangat well spoken dan No, ceritanya pun aku sangat menginspirasi sekali ya. aku gugup. Nah, semoga apa yang kita share di sini bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan, bisa diambil pelajaran, bisa diambil positifnya, yang negatif ditinggalkan. Eh, oke, ada 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 yang mau disampaikan nggak nih dari Kak Wiwi dan Kak Zahra sebagai penutup? Aku mau highlight yang Farah ngomong sih. Efek dari kita bertiga semua sangat penting dari kecil itu, membatasi apa yang bisa bikin jadi trauma anak kecil gitu. Baiknya jangan nonton horor atau yang merepet-repet horor apa kekerasan segala macam jangan banget sih. Karena aku pun baru bisa ngeliat mayat itu 20 tahun coba. Uh, Sangat-sangat Lama susah. banget sih Jar. Iya. Nah, Ya. sekian dari aku. Hmm. Kak Wiwi, Kalau aku paling emang kita rada-rada nggak jelas apa yang jadi support sistemnya, cuman semoga kalian bisa ngambil yang baiknya ya. iya. Tapi maksudnya itu sangat rekomendasi banget dari kita. Maksudnya itu core memories kita semua. Itu adalah apa Mm, yang membawa kita sampai di sini. Jadi kalau kalian suka, kalian bisa aja langsung cari di Google atau mm. di YouTube atau di mana deh pokoknya. Dan kalau Iya misalnya betul bagus, sekali. jangan lupa komen. Oke? Okay? Harus komen. Subscribe, subscribe. Oke? Okay? Comment, Ya, like, subscribe. subscribe. Like. Nanti kalau udah mencapai angka subscriber berapa, bolehlah pikirin hadiah. Hehaha, giveaway. Oh iya juga ya. Ya udah, Ya. kita tutup pertemuan ini dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ih, Alhamdulillahirobbilalamin. moderator kita usulin banget. Ya haruslah. Tadi harusnya pembukaan harus aku tambahin assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal Aduh, mursalin. nanti aku panggil profesor. Oh my God, pembukaan ya. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dadah Dah. Twenties. Dah, 20s. Bye-bye.